Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pertama-tama kakak ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. Kong Sifa Chai Sing Ning Kuai Le buat adik-adik yang merayakan Imlek. Adik-adik tahu nggak? Imlek merupakan tradisi yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia sebagai ungkapan syukur dan harapan akan tahun baru. Di mana Imlek ini juga merupakan pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Sehingga ada harapan baru di musim yang baru. Saat Imlek, biasanya semua anggota keluarga akan berkumpul bersama, makan-makan bersama, dan juga akan ada acara pembagian angpao dari anggota keluarga yang sudah merit membagikan kepada yang belum merit. Dan biasanya akan ada ucapan berkat dan ucapan ada doa juga buat anggota keluarga. Seru ya adik-adik? Wah, kayaknya sudah waktunya untuk ibadah nih adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama sebelum kita mulai ibadah ya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi baru ini Tuhan, kami bisa kembali beribadah bersama, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai, dan kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir Tuhan di setiap hati adik-adik, di setiap rumah adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin adik-adik, selamat beribadah. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus selalu baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi. Hosana. Amin. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik, siapa di sini yang bersuka cita karena kita memiliki Roh Kudus? Holy Spirit fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. Say once more time. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. Oh, He lives in me. He lives in me. Oh, yes.
Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you. He lives in you, not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Dari awal ya. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a tumbler to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit, He lives in me. He lives in me. He lives in me. Oh yeah. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. Say He lives in you. He lives in you, Not in your shoes. not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Jesus is love. Jesus is love, sent from above. Semua katakan haleluya. Adik-adik, yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita mau terus setia sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nyanyikan lagi dari awal ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian ya Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik, kakak ajak semua untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita sama-sama bilang haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Ya, 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 ya.
Shalom teman-teman, mari kita mulai berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk kebangkitan semua anak-anak yang ada di Indonesia. Tuhan, tolong jamah mereka dan beri mereka hati yang rindu untuk mencari dan melayani Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Pak Jokowi sampai ke semua pemimpin di pelosok Indonesia. Tuhan, tolong beri hikmat agar Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID ini dan Indonesia tetap damai selalu. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu Tuhan, biarlah semua gereja tetap bersatu, tetap taat, dan tetap menyembah Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai Kakak Ingrid, apa kabarnya? Oh, hai Bobby. Wah, tumben nih Bobby cariin kakak. Tapi kakak senang sih bisa ngobrol sama Bobby. Apa kabar kamu, Bobby? By the way, mana nih teman kamu si Johnny? Ya, biasa kan kamu pasti main bareng sama Johnny. Kan kalian BFF, best friend gitu loh. Iya sih Kak, dulu aku BFF banget sama Johnny Kak. Tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya Kak. Sekarang aku lagi berantem sama si Johnny. Aku lagi bete gitu. Loh, kok bisa Bobby? Padahal kakak lihat kalian selalu deket dan selalu bersama terus kemana-mana. Ada apa nih sampai berantem? Iya nih Kak, ternyata Johnny itu bukan teman yang setia. Dia kemarin udah janji sama aku mau main di rumah aku. Aku udah semangat nungguin dia dari pagi. Aku udah siap-siapin makanan enak. Terus aku udah siapin mainan yang bagus-bagus. Pokoknya aku udah semangat gitu tungguin dia. Dia malah ingkar janji. Sampai malam dia gak datang. Terus. Ternyata pas aku tanya, dia kelupaan sama janjinya. Dia ketiduran. Aduh, aku sebel banget Kak. Oh, ternyata itu toh penyebabnya. Bobby,
kita sebagai manusia harus bisa saling memaafkan dong. Apalagi Joni udah mengaku kalau dia kelupaan. Kamu harus belajar untuk mengampuni dan gak boleh marah-marah terus ya. Tapi ngomong-ngomong tentang setia, kamu tahu gak Boni? Mungkin manusia itu bisa lalai dan lupa akan janjinya. Tapi ada satu sosok loh yang kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kamu tahu nggak siapa? Siapa ya Kak ya? Dia adalah Allah Bapa kita di surga. Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai dan ingkar akan janjinya loh. Nih kakak ada cerita tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Dengerin ya. Abraham dan istrinya Sarah sangat diberkati. Mereka memiliki banyak unta, banyak harta, dan banyak pelayan. Tapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting. Mereka tidak memiliki anak. Suatu hari Tuhan memberi Abraham janji bahwa ia akan memiliki banyak sekali keturunan. Bahkan lebih banyak dari bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Meskipun secara fisik tidak mungkin bagi Sarah dan Abraham untuk memiliki anak, Tuhan memberikan mereka akhirnya seorang bayi laki-laki. Abraham berusia 100 tahun adik-adik dan istrinya Sarah berusia 90 tahun ketika mereka memiliki anak yang sangat berharga. Mereka menamainya Ishak. Seiring bertambahnya usia Ishak, Abraham semakin mencintainya. Dia mengajarinya tentang Tuhan. Ishak adalah pengingat akan kesetiaan dan janji Allah. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Tuhan memberikan ujian kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, "Ambillah anakmu Ishak, korbankanlah dia untukku." Wah adik-adik, Abraham menjadi sangat sedih. Tetapi dia mencintai Tuhan. Dia tahu bahwa kita harus menaati Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan akan menepati janjinya dan memberikan pengorbanan lain. Lalu pagi-pagi esokan harinya, Abraham, Ishak, dan beberapa pelayan lainnya berangkat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka mengisi keledai mereka dengan kayu, melakukan perjalanan selama 3 hari untuk sampai di tempat yang tepat. Itu tempatnya disebut Moria. Mereka mendaki gunung ke tempat Abraham membangun sebuah mezbah. Ishak tidak melihat ada hewan untuk dikorbankan. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham meyakinkan Ishak bahwa Tuhan akan menyediakan sendiri persembahan itu. Dengan air mata di matanya, Abraham memohon kepada Tuhan. Lalu Abraham mengikat putranya di atas altar. Dia sedih gak bisa dilukiskan lagi kesedihannya. Dia patah hati adik-adik. Kemudian Abraham siap-siap untuk mengangkat pisau untuk mempersembahkan nyawa anaknya sebagai korban. Tetapi kalian tahu apa yang sedang terjadi? Sebuah suara berbicara. "Abraham, Abraham." Itu adalah suara malaikat berbicara mewakili Tuhan. "Jangan ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan karena kamu rela mengorbankan anakmu demi ketaatan kepada Tuhan." Kemudian suara itu menyuruh Abraham untuk melihat ke semak-semak dekatnya. Wah, ternyata ada seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Abraham sangat gembira. Putranya Ishak berarti akan hidup. Tuhan telah menyediakan korban. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Ishak pun pada saat sudah dewasa akhirnya menikah dengan Ribka dan dikaruniai 2 orang anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Dan Allah tetap setia menepati janjinya untuk keluarga ini. Dan kalian tahu nggak? Melalui garis keturunan Yakub, bangsa Israel pun dipelihara Allah sesuai dengan kasih setianya. Wah, Allah kita adalah Allah yang tetap setia dan menepati janjinya kepada Abraham dan keluarganya ya Kak ya. Tepatnya, kesetiaan Allah itu bukan hanya kepada Abraham dan keluarganya Boni. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia kepada kita semua. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. By the way, Boni suka main bubble soap gak? Maksud kakak yang bikin bubble dari sabun itu ya? Ah iya Kak, itu Boni suka banget. Tapi apa hubungannya Kak?
Nih, kakak punya ilustrasi nih. Kakak kebetulan udah siapin sabun dan ring bubble ini. Kebetulan ring bubble ini bentuknya adalah bulat. Nah, kalian bisa lihat kan? Sekarang kakak mau tanya nih ke Boni nih. Kalau seandainya nih kira-kira kakak tiup, kira-kira bentuk bubble yang keluar akan berbentuk seperti apa ya Boni ya? Ah, kakak nanyanya gampang amat sih. Ya pasti bulat dong. Oke. Coba sama-sama kita tes ya, kita buktikan ya. Nah, ketika kakak punya bubble ini, ring bubble-nya kakak tiup, karena ring bubble-nya berbentuk bulat, maka bubble-nya sendiri akan keluar bentuknya. Wow, betul kata Boni. Dia bentuknya tetap berbentuk bulat. Ya kan? Kalian bisa lihat kan? Oke, nah Boni hebat sekali. Tapi kakak mau tanya lagi nih ke Boni. Kalau tadi kan ringnya kakak bentuknya bulat. Sekarang kalau misalnya cetakannya kakak ganti. Contohnya, nah kakak punya cetakan yang berbentuk bintang seperti ini. Kira-kira nih kalau kakak tiup, bentuk bubble kakak berbentuk apa ya Boni ya? Ya kak ya, kayaknya bentuknya bakal seperti cetakannya ya. Bentuknya bakal kayak bintang deh. Tapi masa iya sih ya? Nah, kalau gitu kita tes sama-sama ya Boni ya. Ketika sekarang cetakannya kakak rubah nih, bentuknya menjadi bentuk bintang, kira-kira bentuk bubble-nya seperti apa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata bentuknya tetap berbentuk bulat Boni. Sekarang kita tes lagi yang kedua nih. Kakak punya cetakan juga yang berbentuk kupu-kupu. Kira-kira hasilnya seperti apa ya? 1, 2, 3. Wah, ternyata bubble-nya pun bentuknya tetap bulat. Nah, dari ilustrasi ini kita belajar sesuatu Boni. Bubble soap ini adalah seperti kasih setia Tuhan. Jadi mau cetakannya bulat, mau cetakannya bintang, mau cetakannya berbentuk kupu-kupu, tetap akan menghasilkan bubble yang sama, yaitu bubble-nya bulat. Seperti kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan kita itu adalah tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mau kita dalam keadaan senang, mau kita dalam keadaan sedih, susah, marah, mau keadaan baik, mau keadaan nakal, mau keadaan apapun, kasih setia Tuhan kepada kita itu tetap sama loh Boni. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan Yesus juga telah setia kepada kita, kita juga harus belajar setia kepada Tuhan Yesus Boni. Iya ya kak, Tuhan Yesus aja tetap penuh kasih setia ya kak ya. Aku juga harus belajar nih untuk mengampuni dan gak gampang marah-marah. Mantap kamu Boni. Jadi by the way, kamu masih bete-bete nggak nih sama Joni? Masih nggak mau baikan? Boni jadi malu. Nggak kak, Boni udah bayan sama Joni deh. Mau maafin Joni. Aku mau abis ini telepon Joni dulu ya kak ya. Aku pengen jadi BFF lagi sama dia. Betul banget Bon, kita harus selalu belajar seperti Tuhan kita yang selalu besar kasih setianya dan tak berkesudahan ya. Udah, kamu telepon Joni dulu di sana. Oke kak, aku tinggal dulu ya kak. I'll be right back. Bye. Bye Bon. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama juga belajar ya, seperti tadi Boni telah belajar mengenai kasih setia Tuhan. Karena Allah kita yang sudah selalu setia kepada kita dari dulu, sekarang, dan selamanya, kita juga harus belajar untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama hari ini kita belajar satu ayat di firman Tuhan, yaitu di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Panjang ya? Nggak apa-apa, kita sama-sama ulang lagi ya. Jangan lupa kalian catat. Kita ulangi sama-sama ya di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yes, dahsyat adik-adik yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita dan kita berdoa ya.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah belajar bahwa kasih setiamu sangat besar kepada kami ya Tuhan. Biarkan kami juga belajar untuk selalu setia sama Tuhan, selalu cinta Tuhan dan selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta sama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau berpisah, Engkau kembalikan kami minggu depan ya Tuhan di ibadah online dalam keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau semuanya angkat kedua tangan kalian dan siap terima berkat Tuhan. Biarkan kasih karunia daripada Allah Bapa serta damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan persekutuan manis daripada Roh Kudus menyertai kalian, melindungi, menjagai kalian dimanapun kalian berada mulai saat ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Yeay, sampai jumpa adik-adik. See you next week. Halo, shalom adik-adik semua. Kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk membuat aktiviti seperti ini. Oke adik-adik, bahan-bahan yang disiapkan yang pertama adalah kertas buffalo, kertas origami, gunting, staples, double tip. Oke, yang pertama ini kakak sudah potong kertas buffalonya seukuran 33 cm x 18 cm. Lalu kakak lipat dua seperti ini. Selanjutnya kakak lipat lagi. Pelan-pelan saja ya supaya hasilnya rapi. Lalu kakak lipat lagi. Setelah itu kakak buka dan kakak lipat ke tengah. Jika sudah, kita rapikan, lalu kita lipat lagi. Jika sudah selesai, kita buka kertasnya. Selanjutnya, kita lipat lagi. Mengikuti pola lipatan yang tadi ya, tapi kali ini kita lipatnya secara dua arah ya, bolak-balik ya. Oke, kita lipat ini sampai habis, sampai selesai. Jika sudah selesai, kita tekuk dua seperti ini. Setelah itu kita ambil staples. Kita staples di bagian tengah. Hati-hati ya staplesnya adik-adik ya. Jika sudah di staples, oke, setelah itu kita ambil double tip. Kita tempelkan di bagian yang ini. Selanjutnya kita gunting kertasnya dengan pola seperti ini. Satunya lagi dengan pola yang terbalik ya. Oke, jika sudah kita buka double tipnya. Lalu kita tempelkan. Oke, jika sudah selesai, kita ambil double tipnya lagi, kita tempelkan di sisi lainnya. Oke, pelan-pelan saja ya. Jika sudah kita buka double tipnya, maka kita tempelkan lagi sisi yang lainnya. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya, kita ambil sisa potongan kertas yang tadi. Dan ukuran kurang lebih 6 x 2,5 cm di bagian atasnya kakak tempel double tip. Setelah itu kakak potong-potong seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai terkena double tipnya ya. Karena kepanjangan jadi kakak potong ya. Oke, sudah selesai.
Lalu kakak ambil kertas lagi dan ukuran 0,5 cm dan 12 cm. Kakak potong seperti ini. Kakak tempel di bagian ini. Setelah kakak tempel, maka kakak lipat. Oke, bisa semuanya. Jika sudah selesai, kakak ambil kertas origami yang tadi. Kakak potong kurang lebih seperti ini. Hati-hati ya motongnya ya. Jika sudah, kakak tempel double tip. Lalu kakak gabungkan seperti ini. Iya, sudah selesai. Kakak ambil isolasi, kakak tempel di sisi bagian belakang. Oke, sebentar lagi selesai. Ya. Iya, sudah selesai adik-adik semua. Oke, kiranya kreativitas hari ini bisa memberkati adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus atas kesehatan yang Tuhan beri, yuk kita suka dan rajin makan buah ya, agar tubuh kita selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir. Whose is bigger? Mine. Do you two ever argue? No. Yeah. No. Yeah. No. What is the best thing about being brother and sister? No, it's good to have my little sister. Madison, why do you love Taylor? He's my best friend. That is not true. Wah, pasti seru banget ya adik-adik jika kita memiliki orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita seperti teman, saudara, dan orang tua kita. Kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang kasih? Yuk ikuti Kids Zoom dan ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dengan tema LOVE. Bye!